Oke, kali ini kita akan belajar matematika peminatan secara online seperti biasa, dan mudah-mudahan materi kali ini dapat Bapak sampaikan dengan baik sehingga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk materi kali ini masih dengan bab yang sama, yaitu bab vektor. Berikut ada di slide yang kedua. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, pada hari ini masih membahas tentang bab vektor. Adapun materi vektor pada hari ini yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan, yang akan Bapak jelaskan beserta contoh dan juga penyelesaiannya, yaitu ada 3 poin ya. Berikut 3 poinnya. Nah, ini ada materi yang akan kita pelajari. 3 poin itu, yang pertama tentang operasi aljabar pada vektor kolom, kemudian panjang vektor kolom, dan juga mencari koordinat titik pada vektor kolom. Sama ya, vektornya vektor kolom semua ya. Nanti akan kita bahas satu persatu, langsung saja kepada contoh dan juga penyelesaiannya secara rinci. Dan jangan lupa materinya untuk kalian catat sebagai bahan belajar dan juga bahan panduan latihan jika nanti ada soal yang Bapak berikan. Contoh yang pertama yaitu tentang poin operasi aljabar pada vektor kolom. Di sini Bapak bacakan soalnya. Jika vektor A sama dengan 8i plus 7j dan vektor B sama dengan 3i plus 2j, tuliskan dalam bentuk I dan J serta sebagai vektor kolom dari 2 kali vektor A dikurangi B. Jadi ada 2 yang diminta, yaitu jawaban dalam bentuk I dan J dan jawaban dalam bentuk kolom. Kolom itu memanjang ke bawah ya. Nanti kita bahas di bawahnya ya, pada jawaban daripada pertanyaan yang dimaksud ini. Oke, di sini ada 2 vektor, vektor A dan B ya, yang ditanyakan. Sekali lagi dalam bentuk I dan J. I dan J itu seperti ini ya, dan juga dalam bentuk vektor kolom. Oke, kita jawab ya. Kita tulis di sini yang dimaksud adalah 2 kali vektor A dikurangi vektor B. Nah, sekarang vektor A dan vektor B ini sudah ada di sini. Sehingga tinggal kita ganti vektor A dengan 8i plus 7j. Nah, seperti ini. Dan vektor B kita ganti dengan 3i plus 2j. 2 ini adalah koefisien dari yang dimaksud dari pertanyaan ini, dari operasi ini. Yang diganti adalah vektor A dan vektor B. Karena vektor A sudah punya suku, vektor B juga sudah punya suku, yaitu 3i plus 2j. Lalu 2 ini adalah koefisien yang akan dikalikan ke suku-suku yang ada di dalam kurung. Nah, 2 dikalikan dengan 8i dan nanti 2 dikalikan dengan 7j. Sehingga menghasilkan 2 kali 8i adalah 16i, 2 dikali 7j adalah 14j, dikurangi 3i plus 2j ditulis ulang. Nah, ini adalah hasil daripada perkalian antara 2 dan 8 dan 2 dengan 7. Kemudian, negatif di sini akan mempengaruhi suku-suku yang ada di dalamnya. Negatif di sini akan mempengaruhi 3i dan akan mempengaruhi positif 2j. Akan mempengaruhi 3i dan 2j. Jadi negatif ini jika nanti kurungnya dibuka
harus diurai dulu dengan suku-suku yang ada di dalam kurung ini, yaitu negatif kali 3i dan negatif dikali positif 2c. Nah, kalau negatif dikali positif ya pasti hasilnya negatif ya, sehingga menjadi bentuk seperti ini. Dihilangkan tanda kurungnya, 16i ditambah 14c. Nah, ini negatif dikali 3i, negatif 3i. Negatif dikali positif 2c, negatif 2c. Nah, ya, jadi negatif 2c berubah. Kenapa? Karena tanda negatif ini diurai dengan tanda positif menghasilkan tanda negatif. Begitu ya, negatif ketemu positif ya negatif ya. Kalau tanda positif di sini ya tidak usah diurai karena tanda positif tidak akan mempengaruhi ya. Kalau di sini kan tanda negatif, berarti diurai. Kenapa? Karena tanda negatif ini pasti mempengaruhi suku-suku yang ada di dalamnya. Ya, negatif kali 3i, negatif 3i, negatif kali positif 2c, negatif 2c. Oke, lanjut ya ke sampingnya. Nah, ini dia ya. Lalu, kita gabungkan suku-suku yang memiliki variabel i dengan yang punya variabel i. Di sini 16i, kita tulis 16i. Dengan yang punya i di sisi kanan adalah negatif 3i. Negatif ini punya 3i ya. Jadi 16i setelah itu negatif 3i. Nah, begitu ya. I dengan i. Lalu positif 4c, positif 4c di sebelah kiri tetap ya. Lalu di sebelah kanannya yaitu ada negatif 2c. Berarti 16i dikurangi 3i, positif 14c dikurangi 2c. Nah, itu ya. Jadi 14c kan ada di kanan. Berarti diletakkan di kanan. Di kanan maksudnya 14c kan ada di kiri. Ya. Berarti diletakkan di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri daripada negatif 2c. Jadi kalau misalkan di sini 16i ada di kiri, tetap ada di kiri daripada min 3i. Nah, di sini 14c ada di sebelah kiri, tetap ya, berarti 14c di sebelah kiri daripada min 2c. Sebelah kiri ya maksudnya tadi itu ya. Oke. Sekarang setelah digabungkan antar vektor yang punya variabel i dan i serta j dengan j, kita kurangin saja ya. 16i dikurangi 3i, 13i tambah 14c kurangi 2c, 12c. Nah, ini adalah jawaban dalam bentuk i dan j. Ya, ini adalah jawaban dalam bentuk i dan j. Bagaimana jawaban dalam bentuk vektor kolom? Jawaban dalam bentuk vektor kolomnya adalah 13 yang ada di kiri ditaruh di atas, kemudian yang ada di kanan ditaruh di bawah. Nah, jadi ini adalah hasil daripada vektor kolom ya, 2a dikurangi b ya. 13 dan 12. 13 di atas, 12 di kiri, 12 di bawah ya. 13 dari kiri di atas, 12 dari kanan di bawah. Ingat ya, ulangi lagi, ini positif 4c, positif 4c dengan negatif 2c. Dengan negatif 2c. 16i, 16i dengan negatif 3i. Nah, itu dia ya. Jadi ini diletakkan sejajar ya. Ada i dan j-nya yang dimaksud pada pertanyaan ya. Kemudian yang dimaksud kedua adalah vektor kolom, yang sebelah kiri taruh di atas, yang sebelah kanan ditaruh di bawah, begitu ya. Ini adalah vektor kolomnya, hasilnya. Oke ya, lanjut ke contoh yang kedua, yaitu tentang panjang vektor ya, daripada vektor kolom yang dimaksud. Lanjut. Nah, ini dia contoh 2, yaitu panjang vektor kolom. Pertanyaannya di sini, jika vektor A sama dengan 8i plus 7j dan B sama dengan 4i plus 2j, menghasilkan vektor kolom dari operasi A ditambah B sama dengan 12 dan 9, maka tentukan panjang vektor kolom tersebut. Jadi kita tinggal tentukan panjang vektor ininya saja ya. Tidak usah kita hitung-hitung dari sini. Kita langsung saja ke sini, lalu kita cari panjang vektornya. Dengan bagaimana? Ya, jawab dulu di sini, diketahui. Diketahui U-nya adalah 12 ya.
U-nya 12, U dan V yang kita pakai ya. Dan 9 ini sebagai V. Nah, setiap yang ada di atas itu U, setiap yang ada di bawah itu V. Boleh dibolak-balik Pak, biar tidak bingung, nurutin seperti ini saja. Ya. Atau bisa diganti P dengan Q ya. Jangan dibolak-balik. Ya, diganti huruf boleh. Huruf yang berurutan ya. Kemudian setelah itu rumus panjang vektor kan seperti ini ya. Mutlak A tambah B sama dengan akar U kuadrat tambah V kuadrat. U-nya ini, V-nya ini. Ya, ini adalah rumus bakunya. Tinggal kita pakai dan substitusi U dan V yang sudah diketahui. Nah, sehingga U-nya kita ganti dengan 12 pangkat 2 dan V-nya dengan 9 pangkat 2. Nah, ini adalah rumusnya ya. Tinggal kita substitusi U dan V. Lalu tinggal kita kuadratkan ya. 12 pangkat 2 tuh 12 kali 12 ya. Bukan 12 kali 2, tapi 12 kali 12 adalah 144. Dan 9 pangkat 2 adalah 9 kali 9, yaitu 80, 81. 9 pangkat 2 bukan 9 kali 2 ya, tapi 9 kali 9. 9-nya ada 2 dikalikan. Ini 12-nya ada 2 dikalikan. Sehingga menghasilkan akar 144 ditambah 81 sama dengan akar 225. Akar 225 itu jika dihitung maka hasilnya adalah 15. Ya. 15 kenapa? Karena 15 dikali 15 adalah 225. Ya, jadi kalau akar itu berarti hasilnya berbentuk pangkat 2 atau hasilnya dikalikan dengan hasil itu tersendiri ya. Misalnya hasilnya 15, berarti dikali 15. Dicek benar enggak 225 gitu, atau 15 pangkat 2, maka hasilnya adalah 225. Intinya akar dari 225 jika dihitung-hitung baik secara manual atau menggunakan pembantu alat hitung atau kalkulator, maka hasilnya adalah 15. Nah, lebih baik nanti dicoba secara manual ya. Nanti dicocokkannya ya. Setelah selesai, dicocokkan boleh pakai alat bantu benar atau tidaknya. Supaya bisa jadi tolak ukur kalian dalam mengerjakan soal ya. Nah, itu dia. Contoh nomor 2 tentang materi panjang vektor kolom. Nah, tinggal substitusi saja ya, U dan V-nya gampang. Oke, berikutnya yaitu contoh yang ketiga berkenaan yaitu tentang menentukan koordinat titik ya. Kita lanjut. Nah, ini dia ya, contoh yang ketiga, mencari koordinat titik pada vektor. Nah, di sini ya, jika A sama dengan 7,4 dan B sama dengan min 1,8, tentukan titik M yang merupakan titik tengah AB. Jadi antara titik A dan titik B ini ada di tengah-tengahnya titik M. Titik M-nya ini punya titik koordinat, tapi belum diketahui titik koordinatnya berapa. Maka ya, kita bisa jawab dengan menggunakan rumus OM sama dengan vektor A ditambah vektor B dibagi 2. Nah ya, OM ini adalah titik awal menuju ke M ya. Titik awal di sini ya A ya, ke M. Kemudian di sini B ke M karena M ada di tengah-tengah daripada A dan B, gitu ya. Nah, cara mencari vektor A dan vektor B bagaimana, Pak? Nah, di sini diketahui dulu. Ya. Nah, mencari vektor A itu sama dengan titik O ke A. Ya, vektor O ke A, ya. Sama dengan sudah ada di sini. Ya, tinggal kita salin saja, ya. Sedangkan vektor B sama dengan titik O ke B, ya, yaitu min 1,8. Sebenarnya ini sudah berbentuk vektor A dan ini sudah berbentuk vektor B. Ini didefinisikan saja ya, supaya kalian teratur gitu dalam menjawabnya. Vektor A sama dengan titik O ke A ya, dan vektor B adalah titik O ke B. Nih ya jadinya. Ya, tinggal kita tulis di dalam
bentuk diketahui ya, diketahui dulu ya, jangan lupa ya, jangan sampai diloncat-loncat pengerjaannya ya, harus sesuai. Kemudian ya kita gunakan rumus yang ada untuk mencari koordinat titik M, sehingga yang kita tulis di sini OM sama dengan vektor A ditambah vektor B dibagi 2. Nah, vektor A nya kan sudah ada ya, nih tinggal kita tulis, ditambah vektor B nya sudah ada, ini tinggal kita tulis per 2 dari sini ya, tinggal kita tulis ulang. Oke, berikutnya yaitu sekarang ya 7 ditambah min 1. Nah, karena ini min, maka positif kalah atau berubah, sehingga 7 harusnya positif ya, karena di sini negatif maka langsung 7 negatif 1. Positif hilangkan ya, untuk 7 dan negatif 1. Nah, sedangkan di bawahnya 4 ditambah 8. Nah, 8-nya kan masih positif, berarti kan ya positifnya tetap dicantumkan ya, 4 ditambah 8. Kalau ini kenapa positifnya tidak dicantumkan yang di atas ini? Karena satunya negatif ya. Nah, sehingga 7 kurangi 1, 4 tambah 8 per 2. Lanjut di sampingnya. 7 kurangi 1 ya pasti kalian tahu 6. 4 tambah 8 ya pasti kalian tahu juga 12 per 2. Per 2 dari sini ya, sama. Lalu masing-masing daripada titik pada vektor kolom di atas ini dibagi dengan 2. 6 dibagi 2. Sini 6 bagi 2. 12 bagi 2, 12 bagi 2. Nah, ya, jadi masing-masing ini dibagi dengan 2. Karena kita mencari koordinat titik M yang ada di tengah-tengah daripada titik A dan titik B. Jadi kalau ada di tengah-tengah ya pasti dibagi 2 ya. Rumusnya seperti itu. Nah, oke, lanjut ya. Maka koordinat titik M-nya adalah 6 bagi 2 ya 3, dan 12 bagi 2 6. Ini adalah koordinat titik M yang terletak di antara A dan B ya, yang ada di tengah-tengah antara A dan B, yaitu vektornya vektor kolom bentuknya ya, karena berbentuk memanjang ke bawah dengan titik koordinat 3 dan 6. Oke, materi kali ini dicukupkan ya. Semoga dari 3 contoh dan 3 bahasan ini kalian bisa memahami, dan jangan lupa untuk diulang-ulang kalau misal ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, atau bisa tanyakan langsung ke Bapak ya. Oke, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian untuk semangat dalam belajar, tuntaskan tugas sesuai waktunya ya. Semangat berpuasa, semangat Ramadan ya, 1442 Hijriah. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan ya, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jangan lupa memakai masker ya. Serta tahun ini tidak boleh untuk mudik terlebih dahulu bagi yang punya kampung halaman, untuk mengurangi resiko penyebaran wabah COVID-19. Terima kasih ya, semangat untuk kalian semua.